Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaat tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah atas izin dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir di masjid kita ini dengan satu tujuan, hanya untuk meraih ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga marilah senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dan banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jibril pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapa saja umatmu yang bersalawat kepadamu 10 kali, saya akan menuntungnya melewati titian siratal mustaqim sampai masuk ke dalam surga kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala." Begitu juga malaikat Israfil datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, umatmu yang bersalawat kepadamu 10 kali sampai 100 kali, saya akan mencabut rohnya seperti saya mencabut rohnya para nabi dan rasul." Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Begitu juga malaikat Atid. Malaikat Atid datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, umatmu yang melakukan salawat kepadamu 10 kali, saya akan memberikan di padang mahsyar minuman dan makanan yang ketika dia minum tidak akan pernah haus, dan ketika dia makan dia tidak akan pernah lapar." Itulah jaminan yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga malaikat Israfil. Apa malaikat Israfil? Yang peniup sangkakala, yang sampai sekarang menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia tiup maka dunia ini akan hancur. Apa jaminan malaikat Israfil yang mengatakan, "Saya akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan bangun dari sujud saya sebelum Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahannya umatmu ya Rasulullah yang bersalawat kepadamu 10 kali." Maka marilah perbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jaminan yang diberikan Rasulullah kepada kita yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi jaminan Rasulullah, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aksurhum ala salat." Sedekat-dekat manusia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, miliaran umatnya Rasulullah, tapi yang dijamin dekat sama Rasulullah adalah orang yang terbanyak salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu amal ibadah yang kita lakukan yang langsung dibalas di dunia ini adalah salawat kepada Rasulullah. Kalau kita puasa, zakat, haji itu nanti dibalas nanti setelah kita wafat. Tapi salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu langsung dibalas di dunia ini. Siapa yang salawat kepada Rasulullah satu, masalla ala salatan sallallahu alaihi wasallam biha asra. Barang siapa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu salawat, Allah membalas rahmat kasih sayang 10 kasih sayang. Untuk bisa disayangi oleh Allah dan Rasul, kuncinya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang istri yang ingin disayang, dikasihi oleh suaminya,
perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pedagang yang ingin laris dagangannya, perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mau doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dijabah doanya, perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah tarawih yang sangat dimuliakan oleh Allah. Kembali dari malam ke-17 Ramadan ini adalah malam di mana turunnya Al-Quran. Maka judulnya pada kesempatan ini adalah Nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan sesuai dalam firman Allah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan suci Ramadan diturunkan ayat suci Al-Quran sebagai hudal lin-nas, sebagai pembeda, sebagai petunjuk, sebagai pedoman bagi manusia, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Ayat pertama turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahannus di Gua Hira yang terletak di Bukit Nur. Bukit Nur ini adalah bukit yang bercahaya. Biar gelap gelita, gunung itu tetap bercahaya, sehingga disebut dengan Bukit Nur, gunung yang bercahaya. Itulah satu tempat, di situ tempat bertahannus, dan disitulah Rasulullah menerima wahyu pertama dan sekaligus diangkat menjadi Rasul. Tepatnya kesepakatan para ulama, para jumhur ulama, 17 Ramadan itu awal turunnya Al-Quran. Ayat pertama turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra, bacalah. Ini dalam bahasa Arab, Iqra itu adalah fi'il amar. Itu menunjukkan perintah. Kalau perintah tidak dilaksanakan, maka kita berdosa. Kalau perintah kita laksanakan, sudah jelas dapat pahala. Maka yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diwajibkan sholat adalah membaca. Apa yang harus kita baca? Bismi rabbika. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Jadi yang harus kita baca adalah asma Allah. Berapa asma Allah? Itulah Asmaul Husna, ada 99. Dan menjadi stempel di telapak tangan kanan dan kiri kita ada huruf Arab 81 dan 18 dan 81, jumlahnya 99. Ini stempel yang diberikan Allah kepada kita. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Berapa surah, berapa juz, berapa ayat, berapa huruf di dalam Al-Quran? Sebagai orang Islam wajib hukumnya kita pahami bahwa jumlah surah yang ada di dalam Al-Quran 114 surah, 30 juz, 6.666 ayat. Berapa huruf? Oleh ulama kita Imam Syafi'i, belum ada komputer dia sudah bisa menghitung berapa huruf isinya Al-Quran. 1.027.000. Jadi ketika kita menghatamkan Al-Quran 30 juz, sama kita membaca 1.027.000 huruf. Dalam satu huruf itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 pahala. Kalau kita baca di bulan suci Ramadan, satu huruf dibalas 70 kali pahala. Berapa kali kita menamatkan di bulan suci Ramadan, yang bisa menghitungnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita bisa menghitung melalui yang dihitungkan oleh ulama kita Imam Syafi'i. 1.027.000. Malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran. Dijelaskan dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Inilah malam kemuliaan, malam berkah. Itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Diturunkan Al-Quran. Setelah itu, apalagi yang harus kita pahami? Isinya Al-Quran. Apa saja yang dibahas di dalam Al-Quran? Pertama, mengajarkan kepada kita tentang ketauhidan, tentang akidah. Kembali dari ayat pertama turun.
tidak langsung perintah salat, puasa, zakat dan haji. Apa yang pertama diwajibkan adalah berzikir. Yang mana zikir yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini ada asbabnya, mulai dari nabi, mulai dari malaikat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang pertama diwajibkan, inilah yang wajib ketika melaksanakan haji dan umrah, itulah yang dibaca. Zikir yang pertama terucap adalah subhanallah. Inilah zikirnya para malaikat. Maha suci engkau ya Allah. Setelah itu diciptakan Nabi Adam. Apa zikirnya yang pertama diucapkan Nabi Adam ketika sampai roh di mulutnya Nabi Adam? Adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Tidak sah salat kita kalau ayat ini kita tidak baca. Berapa kali kita baca? Dan 5 kali sehari semalam, 17 kali. Jadi 17 kali menghambakan diri kita, itu mewakili sama kita membaca 99 namanya Allah ketika kita sudah membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh para mufassir memberikan penafsiran, Rabbul alamin itu adalah kemahakuasaan Allah yang dijabarkan dalam 99 namanya Allah, itulah Rabbul alamin. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, baik siang maupun petang. Jadi kita disuruh zikir tanpa menghitung, tak usah kita menghitung. Ketika mau tidur, bangun dari tidur, keluar rumah, kita disuruh berzikir. Apa zikir yang harus kita perbanyak? Ada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita tidur. Apa yang dibaca ketika kita mau tidur? Bukan doa tidur, lain doa tidur, lain zikir. Zikir itu adalah pendekatan diri hamba kepada Allah. Yang mana zikirnya sebelum kita tidur? La ilaha illallah al-malikul haqqun mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dul amin. Orang yang pernah melaksanakan haji dan umrah, kita perhatikan di dalam Masjid Nabawi itu tertulis sebagian depan, bagian kanan dan kiri. Kanan tertulis di situ tulisan emas, la ilaha illallah al-malikul haqqun mubin. Bagian samping kiri Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dul amin. Kenapa itu yang ditulis? Siapa yang membaca zikir ini sebelum tidur, itu diampuni dosanya oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan menghadapi sakaratul maut, dan tidak akan dicabut rohnya oleh malakal maut sebelum melihat wajah aslinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tertulis juga ini zikir di makamnya Rasulullah, dan saya sudah buktikan. Betul ada tertulis. Tertulis juga di pintu Ka'bah. Kenapa ini yang tertulis? Berarti ada makna yang terbesar di dalam makna isi daripada zikir ini. Itulah yang dibaca sebelum kita tidur. Dan setelah kita bangun dari tidur, apa yang dibaca? Kita disuruh membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah faghfirli, ampuni saya ya Allah. Siapa yang membaca zikir ini ketika sebelum bangun dari tidurnya, bagaimana cara bangunnya? Bukan bangun samping kanan atau kiri, tapi ketika kita bangun, kita luruskan diri kita, kita tarik napas, periksa napas kita, baru kita menghadap ke aras, baru kita baca doa itu tadi, zikir itu, baru kita bangun seperti bangun. Jadi ketika nanti kita dibangunkan dari kubur, kita bukan bangun samping, bukan kiri kanan, tapi kita bangun menghadap ke langit, menghadap ke aras. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, inilah yang pertama yang diajarkan, yang ditarikatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita diperintahkan salat. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu ketika kita tinggalkan rumah kita, apalagi yang diserukan? Jangan tinggalkan rumah kita sebelum kita membaca trikul.
Apa itu trikul? Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin falaq, kul a'udzu birabbin nas. Baru kita tutup dengan ayat kursi. Setelah itu kita keluar dengan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dan setelah itu kita balik, kita beri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita juga menjawab salam kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita selamat berangkat, selamat harta benda yang kita tinggalkan, karena kita berikan keselamatan doa. Dan kita, siapa yang baca doa ini, siapa yang baca ketika tinggalkan rumahnya, dikawal 70.000 malaikat. Dan siapa yang baca ketika masuk dalam rumahnya, maka tidak ada kemiskinan yang mendapatinya, tidak akan miskin, dan hanya surga yang memisahkan. Tempatnya kita adalah sudah diberikan tempat surga, dijanjikan surga orang yang selalu membaca ini. Insya Allah orang yang selalu mengamalkan ketika dia tinggalkan rumahnya, itu akan terselamatkan, terjaga sampai dia kembali ke rumahnya. Makanya itu diberi salam ketika keluar rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita balik ke rumah kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika masuk rumah juga begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ada di dalam rumah, kita sendiri jawab salam kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang kita selamatkan, ada binatang, mungkin ada kucing kita, ada ayam kita, ada harta kita di dalam, itulah yang selalu diberikan keselamatan untuk diri kita. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, inilah yang terangkan tentang zikrullah. Yang ketiga yang disikir, yang ketiga adalah la ilaha illallah. Jadi subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah. Siapa punya zikir itu la ilaha illallah? Zikirnya Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak langsung diperintahkan salat, puasa, zakat dan haji. Apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Nuh? Cuma satu, la ilaha illallah. Tetapi adakah yang beriman pada zaman Nabi Nuh? Tidak ada. Termasuk istrinya Nabi Nuh dan anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'ah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh membuat perahu di atas gunung. Maka yang pertama berteriak bahwa Nuh sudah gila adalah anaknya yang bernama Kan'ah. Dia itu Nabi Nuh sudah gila, buat perahu di atas gunung. Mungkin ketika kita hidup pada zaman Nabi Nuh, kita akan berkata Nabi Nuh sudah gila. Kenapa? Orang buat perahu di pinggir laut, tidak masuk akal dan pemikiran kita buat perahu di atas gunung. Tapi kenapa dia lakukan? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ta'ana. Dia laksanakan perintah itu tanpa dia bertanya. Setelah selesai perahu dibuat Nabi Nuh, yang pertama disuruh, yang dipanggil anaknya dan istrinya untuk naik di perahu itu, tapi dia tidak mau. Turunlah hujan 40 hari 40 malam. Dunia ini pernah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman Nabi Nuh. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Yang selamat siapa? Yang selamat, yang sehat hanya Nabi Nuh. Yang ikut, yang beriman sama Nabi Nuh hanya orang buta, orang tuli, orang lumpuh, orang bisu, dan orang yang berpenyakit kusta. Maka itulah penyakit yang ada sekarang ini. Itulah yang beriman. Ya, jangan heran kalau ada penyakitnya kita sekarang, buta, tuli, bisu, lumpuh, dan rusak kulitnya, penyakit kusta. Itulah yang beriman. Tapi apa yang menyembuhkan penyakit ini? Dengan kalimat la ilaha illallah, orang yang bisu dapat bicara. Dengan kalimat la ilaha illallah, orang yang tuli dapat mendengar. Dengan kalimat la ilaha illallah, orang yang lumpuh bisa berjalan. Dan dengan kalimat la ilaha illallah, orang yang rusak kulitnya sembuh dari penyakit kulitnya. Itulah di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau lah kami mohon pertolongan. Tempat makbul untuk mohon doa ada di surah Al-Fatihah. Ketika kita surah baca surah Al-Fatihah, di sini kita berdoa. Ketika sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika wa iyyaka nasta'in berhenti di situ. Tapi jangan dilafazkan. Adukan apa aduan kita kepada Allah. Itu langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau ujian, di situ kita minta luluskan saya, benarkan semua apa yang kita kerjakan. Orang yang mau mencari rezeki, di situ kita minta di situ. Kami memang ada tempat meminta. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau kami mohon pertolongan. Mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
bizikrillah. Maka para nabi dan rasul semua melalui dengan zikir. Nabi Yunus alaihissalam ketika dibuang di laut, ditelan oleh ikan, apa yang menyelamatkan Nabi Yunus? Zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Siapa yang membaca ini, sesulit apapun yang kita hadapi, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar. Inilah banyak kita baca setiap selesai salat subuh. Ini zikir pembuka rezeki, penangkis dari mara bahaya, penangkis dari sihir. Inilah zikirnya Nabi Yunus alaihi salam. Ibu-ibu punya anak yang mau kuliah, yang punya, inilah untuk mentajamkan pemikiran kita. Itulah zikirnya Nabi Yunus alaihi salam. Jemaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi semua zikir. Sampai kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak disuruhkan salat, puasa, zakat dan haji. Apa yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim? Karena pada zaman Nabi Ibrahim bukan menyembah kepada Allah, umatnya Nabi Ibrahim menyembah berhala. Berapa berhala yang disembah pada masa Nabi Ibrahim? 360 berhala. Karena satu hari satu Tuhan yang disembah. Dalam 12 bulan, 1 tahun 12 bulan, jumlah harinya 360 hari, maka Tuhan yang disembah penduduk Mekah pada zaman itu 360 Tuhan. Datang Nabi Ibrahim, hancurkan berhala itu yang ada di sekeliling Ka'bah, yang dibesarkan sampai dia membaca Allahu Akbar, yang besar hanya kepada Allah. Maka risiko yang harus ditanggung Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Tetapi apakah Nabi Ibrahim terbakar? Malah dia kedinginan di dalam kebaran api. Kul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakanlah hai api, menjadi dinginlah kamu atas keselamatan Nabi Ibrahim. Ini doa ketika kita mau dijauhkan dari kebakaran. Perbanyak baca di dalam rumah kita. Kalau kita demam, panas, atau anak kita, ini doanya untuk menetralkan panasnya. Dia akan kembali netral dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa ala Ibrahim, baru disebut namanya anak itu. Tiupkan kepada kepalanya atau tiupkan kepada air, baru kita minumkan. Itu semua zikir. Setelah itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan zikir nanti ketika dia Isra dan Mi'raj. Ketika Mi'raj sampai langit ketujuh, ketemu Nabi Ibrahim di situ. Di situ diajarkan Nabi Ibrahim kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, taman-taman sorga, buatlah taman-tamanmu di sorga. Apa taman-taman di sorga? Apa tanamannya? La haula wa la quwata illa billah. Maka lengkap sudah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah. Inilah yang wajib, yang pertama diwajibkan sebelum diwajibkan sholat. Kapan diperintahkan kita sholat? Nanti setelah 10 kenabian, 10 tahun diangkat menjadi rasul, baru Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Maka itu terdapat di dalam juz 15. Buka sudah Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa di pertengahan juz 15 itu dituliskan? Itu prosesnya tidak langsung perintah sholat, tapi ada proses selanjutnya. Setelah itu apalagi yang diperintahkan? Masalah akhlak. Jadi akhlak, bagaimana kita berbicara sesama, bagaimana cara berpakaian kita, bagaimana hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia, bagaimana yang kita tuakan, bagaimana yang kita jadikan adik. Itu ada tata keramanya, itu namanya akhlakul karimah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin innama bistu liutammi maqarim akhlak. Dan yang terakhir, isi Al-Quran adalah mengajarkan tentang hukum dan mengajarkan tentang sejarah. Jadi isi Al-Quran itu ada menjelaskan tentang sejarah. Kita tahu tentang sejarah Nabi Adam, 10 nabi, begitu juga para malaikat. Masa-masa yang lalu, Fir'aun, itu dijelaskan semua di dalam Al-Quran. Kita Sabur, Taurat, Injil itu ada di dalam Al-Quran. Kita tahu ada Taurat, ada Injil, ada Sabur, ada Al-Quran. Ada kitabnya Nabi Ibrahim, itu dijelaskan semua di dalam Al-Quran.
Kita tahu masa-masa yang terjadi pada masa lalu. Ada ancaman, ada neraka, ada surga. Itu semua dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada perintah sholat, puasa, zakat, dan haji. Itu semua dijelaskan dalam Al-Quran. Diperintahkan kita untuk bertaubat, taat kepada orang tua. Semua dijelaskan di dalam Al-Quran. Masalah ekonomi, masalah sosial budaya. Itu semua dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka kaji Al-Quran, baca Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Insya Allah kita akan selamat di dunia wal akhirah. Maka yang pertama dirindukan oleh surga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustafa ila arba'atin nafara, surga rindu kepada 4 golongan manusia. Salah satu yang pertama dirindukan adalah orang yang gemar membaca Al-Quran, talil Quran. Orang yang dirindukan oleh surga, orang yang gemar membaca Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran bagian dari hidup kita, teman hidup kita, menjadi syafaat, menjadi penerang nanti di hari kiamat nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.